Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Insyaallah kita akan lanjutkan dars kita Al-Wajiz Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi rahimahullahu taala. Kita masih pada bab salat Jumat. Kemarin sudah disebutkan di sini, dibahas tentang hukum salat Jumat. Itu adalah fardun ain, fardu ain, ya, kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, kecuali 5 golongan, yaitu budak, yang kedua wanita, tadi kewajiban bagi setiap muslim, ya, kewajiban fardu ain bagi setiap muslim, dikecualikan 5 golongan. Yang pertama budak, yang kedua wanita, yang ketiga anak kecil, ya, yang belum balik, yang keempat orang yang sakit, dan yang kelima musafir. Ini 5 golongan yang tidak diwajibkan untuk menghadiri sholat Jumat. Kemudian sudah disebutkan juga tentang keutamaan di antara pahala yang akan didapatkan oleh orang yang menghadiri salat Jumat adalah, ya, akan menjadi penghapus dosa pada dirinya dari Jumat itu dengan Jumat yang sebelumnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan tahdzir yang keras kepada orang yang dia meremehkan atau tidak menghadiri salat Jumat tanpa uzur. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salasa juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbih." Barang siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumat tanpa karena tahawunan, karena meremehkan tanpa ada uzur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengunci hatinya. Dalam lafaz yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salasa juma'atin min ghairi uzrin kutiba minal munafikin." Barang siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumat tanpa uzur yang syar'i, maka ditulis termasuk orang-orang yang munafik. Ini peringatan keras dari orang yang meninggalkan, melalaikan salat Jumat tanpa ada uzur. Beliau juga sudah menyebutkan tentang waktu kapan mendirikan salat Jumat. Waktunya adalah waktu salat zuhur, yaitu ketika matahari zawal, ya, ketika matahari telah condong sedikit ke arah barat, atau bisa juga sebelum itu, ya, sedikit, ya, sebelum itu bisa. Dan beliau mengatakan khutbah dalam sholat Jumat itu hukumnya apa? Wajib, ya. Khutbah dalam sholat Jumat itu adalah wajib, bahkan sebagian ulama mengatakan rukun, ya, syarat, bukan rukun, syarat, ya, sahnya sholat Jumat. Sehingga kalau tidak ada khutbah maka tidak sah sholat Jumatnya. Naam, kemudian, ya, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah adalah apa? Panjangnya sholat dan ringkasnya khutbah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna tula sholati rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya panjangnya sholat seorang laki-laki, ya, seorang imam, seorang khatib, dan pendeknya khutbah dia itu alamat atau tanda tentang kefakihan dia, ya. Kemudian Nabi mengatakan, "Fa'atilu sholata waqsuru al-khutbata." Maka panjangkanlah salat dan ringkaskanlah khutbah, ya. Wa inna minal bayani lasihran, karena sesungguhnya di antara, ya, penjelasan itu atau, ya, ceramah, retorika, menjelaskan kepada manusia ada yang termasuklah sihron, sihir. Sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu apa makna perkataan ini.
Taib. Kemudian disebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai khutbah beliau, biasa beliau laksanakan dengan memulai dengan khutbatul hajah, ya, yang sudah kita kenal, ya, yang dimulai dengan lafaz innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Taib. Kemudian beliau juga membawakan permasalahan wajibnya diam ketika, ya, imam berkhutbah atau khatib berkhutbah. Wajib diam dan haramnya berkata-kata di tengah-tengah khutbah atau membuat sesuatu yang menyibukkan diri dari mendengarkan khutbah. Meskipun seorang itu diam, tapi dia tidak mendengarkan khutbah, tapi dia melakukan perbuatan yang menyibukkan dia, maka ini juga dilarang. Seperti, ya, bermain HP atau menjawab telepon atau yang lainnya, yang itu semua perbuatan yang membuat kita sibuk dari mendengar khutbah, ini juga dilarang walaupun tidak bicara. Beliau bawakan dalil kemarin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghauta." Jika kamu mengatakan kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah, padahal saat itu imam sedang berkhutbah, khatib sedang berkhutbah, faqad laghauta, sungguh engkau telah berbuat sia-sia, ya. Al-kalamul batil di situ. Lagu, ya, lagu adalah al-kalamul batil, perkataan yang batil. Akan tetapi boleh kalau seorang, yang dilarang di sini adalah jika seorang jamaah itu berbicara dengan jamaah yang lain. Adapun kalau imam yang khatib yang berbicara dengan salah satu jamaah, maka ini tidak mengapa. Baik itu khatibnya yang memulai bicara atau jamaahnya yang mulai bicara, ya, kepada khatibnya. Kemudian beliau sudah sebutkan juga kapan seorang itu dianggap mendapatkan sholat Jumat, yaitu ketika dia mendapatkan 1 rakaat, ya, dari sholat Jumat, maka dia mendapatkan sholat Jumat. Maka ketika seorang masbuk dan dia datang, dia masih mendapatkan 1 rakaat bersama imam, yang batasannya adalah bisa rukuk bersama imam, maka dia mendapatkan sholat Jumat. Misalnya dia datang pada rakaat kedua, sholat Jumat dia datang masuk rakaat kedua, imam sedang rukuk, dan dia masuk dan dia bisa ikut rukuk bersama imam, maka dia dapat sholat Jumat. Maka dia tinggal menambah 1 rakaat. Tapi ketika misalnya seseorang datang, imam sudah di rakaat kedua sudah bangkit dari rukuk, di rakaat kedua, maka dia masuk dan dia tidak dianggap mendapatkan sholat Jumat. Maka setelah itu dia menyempurnakan 4 rakaat, ya, sholat zuhur, seperti itu. Kemudian apakah ada sholat qabliyah sebelum Jumat? Sholat qabliyah Jumat, jawabannya tidak ada, kata penulis di sini, ya. Karena ya, yang namanya sholat qabliyah itu adalah setelah azan, setelah masuk waktu sholat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat Jumat, ketika Nabi keluar, Nabi langsung naik mimbar, kemudian azan. Setelah azan, Nabi langsung berkhutbah, ya. Maka tidak ada tempat untuk sholat qabliyah, tidak ada tempat untuk sholat qabliyah. Maka tidak ada asalnya sholat qabliyah Jumat, ya. Yang ada adalah kita sholat ketika datang hari Jumat itu sholat tahiyatul masjid, ya, yang kemarin disebutkan sifatnya, ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus, ya, semampu kita. Dan ketika imam khatib telah keluar naik mimbar, maka kita berhenti. Adapun salat ba'diyah Jumat, maka ini ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, boleh salat 2 rakaat, boleh juga 4 rakaat, ya. Para ulama memberikan tafsil, kalau salatnya dia salat ba'diyah Jumatnya di masjid, maka 4 rakaat. Kalau dia salat ba'diyah Jumatnya di rumah, maka 2 rakaat. Tapi ini masalah yang luas, ya. Boleh 2 rakaat juga di masjid, boleh 4 rakaat juga di rumah. Naam. Baik, sampai situ pembahasan kita terakhir. Nah, kita sekarang lanjut pada pembahasan masih berkaitan dengan sholat Jumat. Qala al-musannif rahimallahu taala, adabu
ya yaumil jumu'ati, adab-adab ya pada hari Jumat. Yustahabu likulli man arada ya syuhudal jumu'ati ay ya'mala bima fi hadhil ahadits. Yustahabu, maka disunnahkan, ya, mustahab ya, yustahabu mustahab. Mustahab kemarin kita belajar di usul fikih, nama lain dari apa? Sunnah. Yustahabu ya, disukai atau disunahkan bagi setiap orang yang aroda, yang ingin syuhuda al-jumu'ati, menghadiri salat Jumat, ayya'mala, untuk melakukan, mengamalkan bima fi hadhil ahadits, perkara-perkara yang terkandung dalam hadis-hadis berikut ini. An Salman Al-Farisi, dari Salman Al-Farisi, qala, dia mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min at-tuhri wa yudahhinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu ya ansata yunsitu idza takallama al-imamu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Tidaklah seorang laki-laki itu mandi pada hari Jumat, kemudian dia bersuci ya, bersuci sesuai dengan kemampuannya dari ya dia bersuci, dan dia memakai minyak wangi atau dia mengoleskan minyak wangi dari rumahnya, ya, memakai minyak wangi. Ini adab-adab ya. Yang pertama mandi dari rumah, kemudian bersuci, kemudian memakai wangian. Ya, tsumma yakhruju fala yufarriqu baina itsnaini, dan dia keluar untuk salat Jumat, dan sampai di masjid dia tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk. Ya, jadi dia tidak memisahkan, ada dua orang yang duduk berdekatan terus dia duduk di tengah-tengah. Nah, ini tidak dibolehkan. Kecuali memang tempat itu lapang untuk dia duduk. Jadi dua orang ada duduk, di antaranya memang lapang untuk seorang duduk, maka memang boleh duduk situ. Yang maksudnya memisahkan ini tempatnya tidak lapang untuk diduduki, terus dia memisahkan orang tersebut untuk dia duduki di situ. Tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat ya sesuai dengan apa yang dituliskan baginya, sesuai kemampuan dia. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tsumma yunsitu, kemudian setelah itu dia diam, idza takallama al-imam, ketika imam berkhutbah. Apa yang akan dia dapatkan? Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, kecuali akan diampuni baginya ya dosa antara Jumat itu dan Jumat yang lalu, ya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan ya, man ightasala yaumal jumu'ati, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, wa labisa min ahsani thiyabihi, dan dia memakai pakaiannya yang terbaik, ya, pakai baju yang terbaik. Jangan sholat Jumat pakai kaos, atau sholat Jumat ya, misalnya kita memang harus sholat Jumat dari tempat kerja, maksudnya tidak bisa pulang lagi ke rumah, maka bawa pakaian untuk sholat, begitu, bawa pakaian untuk sholat, kan mudah itu. Jadi persiapkan, jangan sholat Jumat sambil pakai pakaian kerja kita, ya, itu mudah, tidak menyusahkan. Kita masukkan di dalam kresek, ketika dari kantor langsung mau ke masjid, ya, kita pakai ganti, ya, seperti itu. Pakai yang terbaik. Kemudian wa massa min tibi in kana indahu, dan dia mengoleskan minyak wangi kalau dia punya, ya, in kana indah, kalau punya. Jadi insyaallah ini mudah didapatkan zaman sekarang. Kalau dahulu mungkin ya susah. Tsumma atal jumu'ah, kemudian dia mendatangi salat Jumat. Falam yatakhatta a'naqan nas, dan dia tidak meloncati leher-leher manusia. Ya, artinya dia tidak melangkahi ya manusia yang sedang duduk, ya, berdampingan, terus dia melangkah ingin ke depan, ya. Maka tsumma ansata, kemudian dia diam.
ya. Tsumma shalla ma kutiballahu lahu ma kataballahu lahu. Kemudian dia salat ya sesuai apa yang Allah tuliskan baginya. Tsumma ansata idza kharaja imamuhu. Kemudian dia diam ketika imam sudah keluar untuk khutbah hatta yafrugha min salatihi, sampai selesai salatnya imam. Apa yang akan dia dapatkan? Kanat kafarata lima bainaha wa bainal jumu'ati allati qablaha. Maka itu akan menjadi kafarah ya, penghapus dosa antara Jumat itu dan Jumat yang sebelumnya. Ya, jadi sama. Kemudian adab yang berikut, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul jumu'ati kana ala kulli babin min abwabil masjidi malaikatun ya, yaktubuna an-nasa ala qadri manazilihim al-awwal fal awwal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah datang hari Jumat, maka di setiap pintu masjid itu, di antara pintu-pintu masjid ya, ada malaikat, malaikat yaktubuna an-nas ala qadri manazilihim, yang mereka mencatat manusia sesuai dengan ya kedatangan mereka. Ya, sesuai dengan kedatangan mereka. Al-awwal fal awwal, yang pertama kemudian yang berikutnya. Jadi yang dicatat pahala yang akan didapatkan orang yang datang pertama, kemudian yang berikut, kemudian yang berikut. Fa idza jalasal imam, nah apabila imam telah duduk di atas mimbar untuk berkhutbah, sudah keluar, tawusuhfa ya. Ya, tawusuhfa. Maka para malaikat yang mencatat tadi menutup kitab catatan mereka. Sudah selesai batasnya ketika imam naik mimbar. Waja'u yastami'una dzikra, dan mereka datang sambil mendengarkan apa? Al-dzikra, khutbah. Mendengarkan khutbah. Nah, ini dalil tentang bahwasanya ilmu itu ya sering disebutkan dengan apa? Zikir. Yang majelis zikir, majelis ilmu. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khutbah itu mendengarkan zikir. Ya. Bukan mendengarkan orang berzikir, mengucapkan subhanallah walhamdulillah, bukan. Tapi maksudnya mendengarkan khutbah, dan khutbah isinya ilmu, nasihat. Ya. Mereka mendengarkan khutbah. Wa mislu al-muhajiri kamasil ladzi yuhdi ya badanatan ya. Tsumma kalladzi yuhdi baqaratan, tsumma kalladzi yuhdi kabshun, tsumma kalladzi yuhdi ad-dajajah, tsumma kalladzi yuhdi al-bayda ya. Orang yang urutan-urutan pahala yang akan didapatkan, orang yang datang pertama itu seperti dia bersedekah apa? Onta ya, seperti bersedekah onta, orang yang datang di waktu pertama. Kemudian yang datang setelahnya seperti orang yang bersedekah apa? Baqarah. Apa itu? Sapi. Kemudian yang datang setelahnya seperti orang yang bersedekah apa? Domba. Kemudian yang datang setelahnya seperti orang yang bersedekah apa? Dajajah, ayam. Kemudian yang datang setelahnya, ini yang paling belakang, seperti orang yang bersedekah apa? Al-bayda, telur. Seperti orang yang bersedekah telur. Nah, ini ya urut-urutan apa? Pahala orang yang datang pada hari Jumat. Nah, kapan awal kedatangan itu yang dianggap bersedekah onta? Ya, para ulama menjelaskan berbeda-beda pendapat mereka, ya, berbeda-beda pendapat. Bahkan sebagian mengatakan yang dia datang setelah apa? Sholat subuh, ya. Intinya ada perbedaan pendapat di situ. Ya, sebagian mengatakan memang tidak ada waktu tertentu, tapi yang bersegera, ya. Ketika antum datang dan baru antum di masjid, ya. Meskipun jam berapa itu, maka antum yang dianggap datang pertama ya. Baru 1-2 orang di masjid misalnya kita datang. Ya, intinya di sini ada apa? Motivasi bagi kita untuk bersegera untuk mendatangi masjid ketika untuk sholat Jumat. Ada perbedaan sini kayaknya. Sama.
Kemarin Anda periksa ada yang berbeda dengan cetakan baru. Baik. Nah itu adab-adab atau keutamaan orang yang datang pada hari Jumat, datang pada Jumat. Ma yustahabu minal adhkari wal ad'iyati yaumal jumu'ah. Apa-apa yang disunahkan dari zikir-zikir dan doa-doa pada hari Jumat. Yang pertama, al-iktsaru minas sholati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Jumat itu kita disunahkan untuk memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalilnya dari Aus bin Aus, qala dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ati fihi khuliqal adam wa fihi qubida wa fihi nafkhatu wa fihi as-saqatu wa akthiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebaik-baik hari kalian adalah hari Jumat. Fihi, pada hari itu, khuliqal adam, diciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Wa fihi qubida, dan pada hari itu juga Adam diwafatkan. Wa fihi nafkhatu, dan nafkhatun, dan pada hari Jumat itu nafkhatu peniupan sangkakala, terjadinya hari kiamat. Jadi hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Tapi hari Jumat tahun berapa itu wallahu alam. Wa fihi saqatu, dan pada hari itulah hari kiamat, ya. Pada hari Jumat ditiup sangkakala, dan pada hari Jumat juga terjadi hari kiamat. Fa aktsiru alayya minas salat, ya, maka perbanyaklah atasku berupa salawat. Perbanyaklah bersalawat kepadaku pada hari itu. Fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat kalian akan ditampakkan padaku, ya, akan ditampakkan padaku. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, ya, Allah akan nampakkan salawat umatnya kepada beliau. Maka sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu alaika salatana ya wa qad aramta. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana akan ditampakkan kepada engkau salawat-salawat kami sementara engkau aramta, ya, sudah meninggal dan telah menjadi apa? Tulang belulang. Itu di bawah ada catatan kakinya, ya. Telah menjadi tulang belulang. Kata para sahabat begitu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan ke atas bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi. Nah, jadi ya, jasad-jasadnya para nabi itu tidak akan hancur, ya. Tidak hancur sampai sekarang. Seluruh para nabi tidak hancur. Karena Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad-jasad mereka. Dan kita meyakini ini dengan seyakin-yakinnya, ya, sebagai bentuk, ya, keimanan kita kepada, ya, Allah dan Rasulnya. Kemudian adab, ya, yang pertama itu memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi di mana saja kita berada, ya. Tidak harus di masjid dan sendiri-sendiri, tidak harus berjamaah. Ya, di mana saja kita sedang duduk di luar, sedang mengendara, ya, kita banyak salawat, ya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin, begitu. Boleh, ya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin, atau kita salawat yang Ibrahimiyah boleh. Yang paling lengkap salawat yang kita baca di tasyahud. Nah. Itu yang pertama. Yang kedua, qiraatu suratil kahfi, membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, ya. Tadi penulis Al-Wajiz menguatkan bahwasanya hadisnya sahih. Memang ada khilaf bainal ulama antara kesahihan hadisnya, ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'ataini, ya, jumu'ataini. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dinyalakan baginya cahaya antara dua Jumat, ya.
menjadi cahaya baginya di antara dua Jumat. Kemudian yang ketiga, al-iksaru minad du'ai raja'an ayusadifa sa'atal ijabati. Pada hari Jumat juga kita disuruh memperbanyak doa dengan harapan akan bertepatan dengan waktu ijabah. Jadi di hari Jumat itu ada satu waktu yang ketika seorang berdoa, Allah pasti ijabah doanya. Nah, maka kita perbanyak doa pada hari Jumat. Dari Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Yaumul Jumu'ati isnata asyarata sa'ah la yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu iyyahu faltamisuha akhir sa'ati ba'da salatil asri." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Jumat itu ada 12 saat. Ada 12 saat. Bukan 12 jam yang kita kenal saat ini ya. Dahulu belum ada jam perhitungan jam mekanik yang 1 jam 60 menit, bukan begitu. Maksudnya di sini kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ya qit'atun minaz zaman. Maksudnya ada 12 potongan waktu. Ya, ada 12 bagian waktu pada hari Jumat itu. La yujadu fiha 'abdun muslimun, tidaklah ditemukan di dalam hari itu seorang muslim, di dalam waktu itu seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla tentang sesuatu illa atahu iyyahu, kecuali Allah pasti akan memberikan permohonan itu kepada dia. Nah, kapan waktu itu? Faltamisuha akhir sa'atin ba'da sholatil asri. Maka carilah waktu tersebut, waktu ijabah itu pada hari Jumat pada akhir pada akhir waktu setelah sholat asar. Ya. Jadi ada di antara setelah sholat asar dan sholat maghrib. Ada waktu di situ, waktu yang ijabah itu di situ. Ya. Dalam riwayat Sahih Muslim, Al-Imam Muslim membawakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu tersebut adalah ma baina ayyajlisal imam ila ayyaqdiya as-salata. Dalam Sahih Muslim nomor hadis 853. Waktu itu adalah antara duduknya imam sampai salat Jumat selesai. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan secara umum pada hari Jumat itu 2 situ yang kita cari. Ketika imam duduk di atas mimbar sampai sampai imam selesai sholat. Kemudian yang kedua setelah sholat asar. Nah, itu tempat yang baik untuk berdoa. Dan juga bisa maknanya ketika imam duduk itu ketika imam duduk di antara 2 khutbah. Jadi ketika imam duduk antara 2 khutbah, di situ kan kita boleh berdoa. Kan imam tidak sedang khutbah kan? Imam sedang diam, dia duduk, maka kita berdoa boleh saat itu. Dan doanya tentu sir dan tidak berjamaah. Silakan berdoa apa saja ketika imam sedang duduk di antara 2 khutbah itu. Itu waktu yang pertama. Kemudian ketika setelah selesai sholat asar, gunakan waktu-waktu ini. Kemudian pembahasan berikut. Al-jumu'atu fil masjidil jami'. Salat Jumat di masjid jami'. Masjid jami', masjid pusat di suatu negeri. Kalau kita di Kota Mambagu ini masjid jami', masjid Baitul Makmur. An Aisyah qalat, dia mengatakan radhiyallahu anha, kana nasu yantabuna yaumal jumu'ati min manazilihim wal awali. Manusia itu mereka datang berbondong-bondong pada hari Jumat, datang ke Madinah maksudnya untuk sholat Jumat dari rumah-rumah mereka dan dari al-awali, dari perkampungan-perkampungan di pinggiran kota Madinah. Dari Al-Imam Az-Zuhri mengatakan anna ahla Dzul Hulaifa kanu yajtami'una ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa dzalika ala masirati ya sittat amyal minal Madinah. Ya, penduduk Dzulhulaifah ya, itu mikotnya penduduk Madinah kalau mau haji, itu mereka mengadakan sholat Jumat, mendatangi berjamaah sholat Jumat bersama Nabi SAW di Madinah. Jadi Dzulhulaifah, penduduk Dzulhulaifah datang ke Madinah untuk sholat Jumat bersama Nabi SAW. Dan jarak antara Dzulhulaifah dan Madinah itu 6 mil. Ya, 6 mil. Berapa kilo itu? 1 mil itu 1,8 kilo. Antum kali ya, 1,8 kali 6. Ya, mereka menghadiri, tetap datang ke Madinah untuk sholat Jumat ya. Maka dari sini para ulama, sebagian ulama ya, memberikan kesimpulan bahwasanya sholat Jumat itu hanya ya wajib ditegakkan di masjid jami ya, harus berkumpul semua di masjid jami. Karena pada zaman Nabi SAW masyarakat yang jauh dari Madinah tetap datang ke kota Madinah untuk sholat Jumat. Kalau sholat wajib mereka ya sholat di tempat-tempat sholat mereka, di kampung-kampung mereka ya. Setiap tempat itu ada tempat sholat mereka. Kalau kita ya mushola mungkin. Tapi kalau hari Jumat mereka datang. Sehingga sebagian ulama, dan yang paling utama adalah para ulama Malikiyah, dan ini diikuti oleh penulis Al-Wajiz rupanya, adalah wajib sholat Jumatnya di masjid jami tadi. Dan juga alasannya berkata Imam Al-Hafidh fi Talkhis, Al-Hafidh mengatakan dalam At-Talkhis, lam yunqal anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam adzana li ahadin fi iqamatil jumu'ati fi syai'in min masajidil Madinah wala fil qura allati qaribaha atau qarbuha. Tidak ada nukilan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan bagi seorang pun untuk mendirikan sholat Jumat ya di selain Masjid Madinah ya, Masjid Nabawi, dan juga tidak di desa-desa atau kampung-kampung yang dekat dengan Madinah. Tidak ada. Ya, Nabi tidak dinukil Nabi mengizinkan seorang melaksanakan sholat Jumat di selain Masjid Nabawi. Maaf. Tapi jumhur ulama ya, yang berpendapat ini adalah ulama Malikiyah insyaallah ya. Dan tapi jumhur ulama dari kalangan Asy-Syafi'iyah, Hambaliyah ya, dan Abu Hanifiyah, mereka mengatakan tidak wajib sholat Jumat di masjid jami ya. Apalagi kalau misalnya di situ ada masyaqqah dan masjid jami tidak mampu menampung jamaah. Kalau kita di kota sini terus semua masyarakat Kota Mobagu itu sholat di masjid jami, kira-kira cukup tidak? Dari ujung Pasi sana, masyarakat yang berKTP Kota Mobagu misalnya, kayaknya nggak cukup. Kemudian juga ada masyarakat mungkin jauh dan kaum muslimin sudah banyak ya. Maka jumhur ulama mengatakan tidak wajib ya. Meskipun itu afdol ya, afdol. Kalau kita mampu dan tidak ada masyarakat maka kita datangi. Tapi kalaupun dilaksanakan di masjid-masjid yang selain masjid jami maka dibolehkan ya. Maka dibolehkan. Karena al-masyaqqah tajlibu taysir. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Kalau wajib seluruh Kota Mobagu ini sholat di masjid jami bagaimana? Itu baru Kota Mobagu. Bagaimana kalau kota lebih besar? Ya, masjid jami provinsi, nah, misalnya masjid jami negara Indonesia. Dan juga dalil jumhur ulama adalah ketika zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kan sudah tersebar Islam di mana-mana, dan sebagian sahabat ya atau tabi'in berkirim surat kepada beliau dan meminta fatwa tentang sholat Jumat. Bagaimana? Haruskah kita ke Madinah untuk sholat Jumat? Maka beliau mengatakan apa? Jami'u haitsu ma kuntum. Ya, sholat Jumatlah di mana saja kalian berada. Ya. Ini dalil jumhur. Maka insyaallah tidak mengapa. Tapi kalau rumah kita yang dekat di masjid jami, maka afdolnya kita datangi masjid jami. Kemudian pembahasan terakhir yang beliau bawakan di sini, ijtima'ul jumu'ati wal 'aidi fi yawmin wahidin.
berkumpulnya hari Jumat dan Idul Fitri atau Idul Adha, ya. Berkumpulnya hari Jumat dan hari Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha pada satu hari. Idza ijtama'al jumu'atu wal 'idu fi yawmin wahidin saqatat al jumu'atu amman sholal 'id. Jika berkumpul hari Jumat dan hari Id pada hari yang sama, maka gugur sholat Jumat bagi orang yang hadir sholat Id. Orang yang sudah sholat Id maka dia gugur sholat Jumat. Dari Zaid bin Arqam dia mengatakan, sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Idah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat Id. Tsumma rakhasa fil jumu'ati. Kemudian Nabi memberikan keringanan untuk sholat Jumat, ya, bagi orang yang sudah sholat Id. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syaa'a ayyusalli falisalli. Barang siapa yang mau sholat Jumat maka falisalli, maka sholatlah. Di sini ada kata man syaa'a, siapa yang mau, menunjukkan sholat Jumat pada hari Id itu adalah hukumnya apa? Sunnah, tidak lagi tidak wajib. Kalau mau hadiri ya silakan. Tapi kalaupun tidak gugur kewajiban dia. Seperti itu. Namun imam di satu masjid maka dia khatib juga, maka dia diusahakan dia sholat Jumat. Ya sebaiknya dia sholat agar dia memimpin jamaah yang mau datang sholat Jumat. Kalau imamnya tidak datang, khatibnya tidak datang, bagaimana? Jadi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri salat Jumat dan juga berkhutbah pada salat Jumat meskipun itu hari itu. Baik. Apakah dia wajib salat zuhur? Ya tetap wajib. Yang gugur salat Jumat. Salat zuhur nak gugur. Ya, salat zuhur tidak gugur. Meskipun ada khilaf, tapi menurut pendapat yang lebih kuat adalah salat zuhurnya tidak gugur. Dia tetap salat zuhur. Kemudian wa yustahabu lil imam ay yuqimal jumu'ah. Nah ini disunahkan bagi imam untuk dia tetap mendirikan salat Jumat, ya. Li syuhudiha man syaa syuhudaha, agar bisa menghadiri salat Jumat orang yang ingin salat Jumat, begitu. Wa man lam yashhad al-id, dan orang yang tidak salat Id bisa hadir salat Jumat, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ijtama'a fi yaumikum hadza idani. Sungguh telah berkumpul pada hari kalian ini dua Id, ya, Id hari Jumat dan Id yang Idul Fitri atau Idul Adha. Faman syaa ajza'ahu minal jumu'ati wa inna mujammi'una. Barang siapa yang mau maka dia sudah ya cukup dari sholat Jumat. Artinya dia boleh tidak sholat Jumat. Ya, sholat Idul Fitrinya sudah mencukupi dia dari sholat Jumat, tidak wajib. Wa inna, adapun kami ya mujammi'una, kami tetap akan sholat Jumat berjamaah. Baik. Alhamdulillah ya selesai sudah pembahasan tentang sholat Jumat. Baik. Masih dua pembahasan tentang sholat ini, itu sholat Idain dan sholat khauf. Ya, paham ya sholat Jumat, insyaallah mudah. Kemudian kita lanjut. Beliau mengatakan, penulis mengatakan sholatul Idaini, sholat Id, ya Idul Fitri dan Idul Adha. Hukmuha, hukum sholat Id. Was sholatul Idaini wajibatun ala rijali wan nisa. Nah, beliau mengatakan sholat Id, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha, itu wajib atas laki-laki dan wanita. Nah, itu kata beliau ya. Sholat Id wajib atas laki-laki dan wanita. Kenapa beliau sampai berkesimpulan wajib? Limuwadhabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha. Pertama karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus melakukan sholat Id. Tidak pernah sekalipun beliau ya dan para sahabat tidak sholat Id. Kemudian yang kedua, wali amrihi bil khuruji laha, dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam
memerintahkan untuk keluar kepada para sahabat untuk sholat Id, bahkan sampai perempuan-perempuan ya disuruh keluar, bahkan sampai wanita yang ya, remaja-remaja yang dipingit di dalam rumahnya, ya bahkan sampai wanita yang tidak punya jilbab untuk menutup aurat, Nabi suruh untuk dipinjamkan temannya untuk ya memakaikan dia jilbab untuk keluar sholat Id. Ya, ini menunjukkan wajib. Ya. Dari Ummu Atiyah, qalat, dia mengatakan radhiyallahu anha, umirna an nukhrija al-awatiqa wa dhawatil khudur. Kami diperintahkan ya an nukhrija, untuk kami mengeluarkan al-awatiq ya. Al-awatiq di situ dia jamul atiq wa hiya al-mar'at al-muqaddaratu ila an tudrik. Wanita yang masih remaja ya. Wanita-wanita yang remaja yang dipingit, wadawatil khudur, dan wanita-wanita yang ya dipingit dalam rumah disuruh keluarkan untuk sholat apa? Sholat Id. Di zaman sekarang masih ada enggak wanita yang dipingit dalam rumah? Ya. Dahulu ada wanita-wanita yang masih remaja itu, kalau bahasa kita dipingit, apa ya, memang dikurung di dalam rumah, dijaga ya. Tidak dikasih keluar. Biasanya yang masih remaja-remaja yang balik, ya sudah balik, yang baru balik itu. Ya. Nah, sampai yang mereka itu disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar untuk sholat Id. Ya. Dari Hafsah binti Sirin, qalat, dia mengatakan, kunna namna'u jawariyana ayyakhrujna yaumal Id. Dahulu kami, kata Hafsah binti Sirin, kami dulu melarang wanita-wanita remaja kami, ya jawariyah itu jawari, wanita-wanita yang masih remaja, ya. Kami melarang mereka untuk keluar pada hari Idul Fitri atau Idul Adha. Tidak boleh dilarang untuk keluar untuk sholat, ya. Kemudian fajaat imro'atun, ya, maka datanglah seorang wanita, ya, wanita ini Ummu Atiyah, dalam riwayat lain wanita ini Ummu Atiyah yang membawakan hadis tadi. Fanazalat qasra Bani Khalaf, maka wanita ini ya datang, dia tinggal di perkampungan Bani Khalaf. Fa'ataituha, maka aku mendatangi wanita ini. Ya, wanita ini sahabiyah. Ya. Sahabiyah. Ya. Hafsah binti Sirin dengan ada sahabiyah yang datang di suatu perkampungan, maka apa yang dilakukan? Dia datang ya, untuk bertanya masalah agama. Itu bagaimana wanita ya pada tabi'in, tabi'ah itu mereka semangat ya untuk bertanya kepada sahabiyah tentang masalah agama. Fa'ataituha, maka aku mendatangi wanita tadi, ya. Fahadatsu ay anna fahadathat anna zauja ukhtiha ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sintai asyrata ghazwah. Nah, wanita tadi, sahabiyah tadi menceritakan bahwasanya suami saudarinya, berarti DP ipar kan, telah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 kali peperangan. Fakanat ukhtuha ma'ahu fi sitti ghazawat. Dan wanita itu ya yang tadi suaminya menemani Nabi 12 kali perang, dia ikut pada 6 peperangan. Nah, dia ikut pada 6 perang itu, ya. Faqalat fakunna naqumu 'alal marda wa nudawi al-kalma. Apa yang dilakukan oleh para wanita itu ketika mengikuti suaminya dalam perang, ya kami mengobati orang yang sakit dan mengobati luka-luka. Jadi sahabiyah itu mereka ketika terjadi peperangan mereka mengikuti suaminya di medan perang, tapi tentu mereka tidak turun bertempur, ya. Para sahabiyah ya radhiyallahu anhunna, mereka itu mengobati orang-orang yang sakit, ya, yang luka itu. Jadi mereka juga ikut berjihad, ya. Makanya nanti kalau pembahasan kitabul jihad, nanti mereka dapat ya bagian ghanimah, tapi bukan bagian yang telah ditentukan, ya. Yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Mereka hanya diberikan ya seperti sedekah atau hadiah lah begitu. Wanita-wanita yang ikut berperang, maksudnya ikut merawat para tentara yang terluka. Nah, ini wanita sahabiah ini. Faqalat ya Rasulullah. Nah, dia cerita, dia
pernah bertanya kepada Rasulullah, wanita ini, sahabiah ini, "Ya Rasulullah, ala ihdana ba'sun idza lam yakun laha, ya, idza lam yakun laha jilbabun alla takhruja?" Apakah ada dosa, ya, apakah tidak apa-apa, ya, bolehkah salah seorang di antara kami, begitu, untuk, ya, yang tidak punya jilbab, ya, bolehkah salah seorang di antara kami yang dia tidak punya jilbab? Masya Allah, ya, bagaimana terbatasnya kehidupan para sahabiah dulu. Jilbab satu saja tidak punya untuk keluar sholat id, ya. Kalau zaman kita sekarang, Masya Allah, ibu-ibu, ya, satu lemari jilbabnya, cuman satu lemari, ya. Ketika lemarinya penuh, harusnya yang dilakukan apa? Ya, isinya disumbangkan. Tapi yang ada apa? Beli lemari kedua. Ini wanita sahabiyah yang sangat mulia mereka ini. Pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah boleh kami ini, salah seorang di antara kami itu enggak punya jilbab, bolehkah dia Allah takhruja, dia tidak keluar untuk sholat Id? Boleh enggak? Dia enggak punya jilbab ini loh." Ya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, litul bisha, ya, litul bisha sahibatuha min jilbabiha. Maka hendaknya, kata Nabi, menjilbabi dia sahabatnya yang punya jilbab, ya. Jadi sahabat yang punya jilbab kasih pinjam jilbab pada dia, ya. Litul bisha, hendaknya memberikan jilbab wanita itu kepada wanita itu, sahibatuha, sahabatnya, min jilbabiha, dari jilbabnya, ya. Falyashhadna al-khaira wa da'watal mu'minin, dan hendaklah mereka keluar untuk menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum mukmin itu. Ya, Nabi tidak berikan keringanan. Oh, enggak apa-apa, tetap disuruh berusaha, cari pinjam jilbab, ya. Dan ini kayaknya sudah ada zaman sekarang, ya. Orang paling miskin zaman sekarang tetap bajunya banyak, jilbabnya banyak, wanita, ya. Nah, ini dalil yang beliau bawakan sehingga beliau mengambil kesimpulan wajibnya sholat Id. Waktuha, kapan waktunya? An Zaid bin Khumair Ar-Rahbi qala radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kharaja Abdullah bin Busrin, ya, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'an nas fi yaumil Id, fi yaumi Id fi yaumi Id fitrin aw adha, fa ankara ibta'a al-imamu faqala inna kunna qad faragna sa'atuna hadhihi wa dzalika hina tasbih. Ya, keluar Abdullah bin Busrin, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bersama manusia pada hari Idul Fitri atau hari Idul Adha, dan dia mengingkari keterlambatan imam. Jadi pada hari itu imam terlambat. Faqala, dan maka dia katakan, inna kunna qad faragna sa'atuna hadha, ya, sa'atana hadha, ya, sesungguhnya kami, ya, telah selesai dari salat kami pada waktu ini, ya, kan imamnya terlambat, ya, dahulu kami sudah selesai salat pada waktu ini, ya. Wa dzalika hina tasbih, dan itu adalah ketika, ya, matahari sudah, ya, naik, sudah tinggi. Jadi para ulama menjelaskan, ya, tasbih itu ketika matahari sudah keluar dari waktu yang dimakruhkan atau waktu yang tidak dibolehkan untuk sholat sunnah mutlak pada pagi hari. Kapan itu? Dulu kita bahas di mawaqitus salat, waktu-waktu sholat. Kapan waktu makruh untuk sholat sunnah mutlak pada pagi hari? Ketika matahari sedang naik, sampai kapan? Ketika dia naik setinggi tombak. Ya, jadi kalau kita lihat garis ufuk di laut, ya, kira-kira setinggi tombak begini, matahari sudah di atas tombaknya, berarti itu sudah keluar waktu yang makruh. Nah, itulah waktu sholat Id. Batasnya sampai kapan? Sampai matahari zawal, sebelum masuk waktu sholat zuhur. Itu waktu sholat Id.
Al-khuruju ilal musalla, keluar ke musalla. Nah, jadi salat Id itu tempatnya di musalla, bukan di masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Idnya di musalla, di lapangan. Ya, musalla itu bukan istilah musalla kita, tempat kecil untuk salat, bukan. Tapi kalau datang kata musalla dalam hadis-hadis itu artinya tanah lapang, padang pasir. Ya. Padahal ada Masjid Nabawi yang salat di situ berapa kali? 1000 kali lebih baik dari sholat di masjid selainnya. Tapi Nabi tetap meninggalkan Masjid Nabawi, keluar ke lapangan, ke tanah lapang, ya, ke padang pasir untuk ya sholat Id bersama para sahabat. Wa minal ahadisi as-sabiqati, ya. Dan di antara hadis-hadis yang telah berlalu, ya, diketahui, ya, bahwasanya tempat sholat itu huwal khola, yaitu tempat yang lapang, yang luas. Walaisal masjid, dan bukan di masjid. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju laha, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk sholat Id di tanah lapang. Wa amila bidzalika man ba'dahu, dan mengamalkan hal tersebut orang-orang setelah beliau, ya, para sahabat. Maka di sholat di lapangan, kecuali ada uzur, kata para ulama, hujan, ya, hujan dan tidak susah untuk sholat di lapangan, maka boleh sholat di masjid. Hal yu'dzanu laha wa yuqamu, apakah ada azan dan qomat pada sholat Id? Ya, dari Ibnu Abbas wa Jabir bin Abdullah, mereka berdua mengatakan lam yakun yu'adzanu yaumal fitri wala yaumal adha. Tidak ada azan pada hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Tidak ada. Dari hadis Jabir, an la adzana ya li salati yaumal fitri hina yakhrujul imam wala ba'da ma yakhruju wala iqamata wala nidaa wala syai', la nidaa yaumadin wala iqamah, ya. Tidak diazankan pada salat hari Idul Fitri ketika imam keluar, tidak ada azan, ya. Dan tidak juga ya, tidak setelah dia keluar, dan tidak ada iqamah, tidak ada nida, tidak ada azan, ya, wala syai', dan apa-apa, ya. La nidaa yaumadin wala iqamah, tidak ada azan dan tidak ada iqamat pada hari itu, ya, kata Jabir. Tidak ada. Jadi imam keluar langsung sholat, imam keluar langsung pergi tempat sholat, langsung berdiri dan sholat, ya, setelah itu baru khutbah. Sifatus sholat, tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini insyaallah ya kita baca saja karena kita sudah ma'ruf, ya, perkara-perkara yang kita ya ketahui bersama. Sholatul Id rakaatan. Salat itu 2 rakaat. Yukabbiru fihima thintai asyara takbiratan. Bertakbir di dalamnya, dalam salat Id itu ada berapa? 12 kali takbir. Sab'an fil ula, yang 7 takbir di rakaat pertama, ba'da takbiratul ihram wa qabla al-qiraah, setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca Al-Fatihah. Wa khamsan, dan 5 kali takbir fi saniyati, pada rakaat kedua, qabla al-qiraah, sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi 7 kali selain takbiratul ihram, ya, 7 kali selain takbiratul ihram. Berarti kalau tambah takbiratul ihram berarti 8 kali. Kemudian rakaat kedua 5 kali selain takbiratul intiqal, selain takbiratul yang takbir yang antum naik dari sujud. Jadi dari sujud Allahu Akbar, berdiri tuh baru tambah 5 kali. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil aidaini sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada 2 salat Id, 7 kali di pertama dan 5 kali di rakaat kedua. Dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil fitri wal adha sab'an wa khamsan siwa takbiratai ar-ruku'. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada Idul Fitri dan Idul Adha 7 kali dan 5 kali. Ya. 7 rakaat pertama, 5 rakaat kedua. Selain 2 takbir ruku', ya, ketika mau ruku' itu lain dari itu. Kemudian al-qira'atu fiha, bacaan apa yang dibaca, yang disunahkan dibaca di salat Id.
Dari Nu'man bin Bashir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil 'aidaini wa fil jumu'ati bisabbihi isma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada dua salat Id, ya, dan juga dalam salat Jumat beliau membaca sabbihi isma rabbikal a'la, surat Al-A'la pada rakaat pertama, wa hal ataka haditsul ghasyiyah, dan surat Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua. Dari Abdullah bin Abdullah, ya, qala dia mengatakan, dari an Ubaidillah bin Abdullah, dia mengatakan kharaja Umaru yaumal Id, keluar Umar radhiyallahu anhu pada hari Id. Fa arsala ila Abi Waqid Al-Laitsi, maka Umar mengutus seseorang untuk bertanya kepada Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi mithli hadzal yaum, dengan surat apa Nabi biasa membaca pada hari seperti ini, yaitu hari Id. Jadi Umar tanya kepada Abu Waqid Al-Laitsi, apa kata beliau? Biqaf, biqaf wal iqtarabat, ya. Iqtarabatis syamsu wal sa'atil qamar. Wan syaqqal qamar, ya. Surat Qaf, ya, dan itu di rakaat kedua, iqtarabatis sya'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Surat apa itu? Surat apa? Kemudian al-khutbatu ba'daha, khutbah setelah salat Id. Dari Ibnu Abbas dia mengatakan, syahidtu al-Ida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum, fakulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbati. Ibnu Abbas mengatakan, aku salat Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama Abu Bakar dan Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, dan semuanya mereka salat sebelum khutbah. Jadi khutbah itu setelah salat, ya. Tidak ada khutbah sebelum salat, ya. Pernah terjadi khutbah salat Id itu sebelum salat, ya. Itu terjadi pada masa Marwan bin Al-Hakam menjadi wali kota di Madinah. Maka diingkari oleh seorang sahabat, ya. Wallahi ghayyartum, kata, kalian telah merubah, telah berbuat bid'ah. Ditarik, enggak boleh. Ya, tapi Marwan bin Al-Hakam ngeyel, tetap dia naik khutbah sebelum salat pada hari Id. Setelah turun dia menjelaskan alasannya, katanya apa? Kalau saya sekarang manusia tidak akan menunggu khutbah. Mereka kalau setelah salat mereka akan langsung pulang, maka dia berkhutbah sebelum salat, ya. Tapi ini perbuatan diingkari oleh sahabat yang masih hidup. Qabliyah Id dan salat ba'diyah Id. Dari Ibnu Abbas dia mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri wa rak'ataini lam yusalli qablaha wa la ba'daha, ya. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri 2 rakaat. Beliau tidak salat sebelumnya dan tidak salat setelahnya, ya. Tidaklah salat qabliyah dan tidak salat ba'diyah. Apa yang disunahkan pada hari Idul Fitri atau pada hari Id? Mayustahabu yaumal Id. Yang pertama, al-ightisalu, mandi. An Ali radhiyallahu anhu annahu su'ila anil ghusli faqala yaumul jumu'ati wa yaumu arafata wa yaumul fitri wa yaumul adha. Ditanya tentang mandi yang disyariatkan, beliau mengatakan mandi pada hari Jumat, mandi pada hari Arafah, mandi pada hari Idul Fitri, dan mandi pada hari Idul Adha. Lubusu ahsani thiyab, yang kedua menggunakan baju yang paling baik, ya, enggak harus baru tapi yang paling baik, ya. Dari Ibnu Abbas qala dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbisu yaumal Id burdah hamra. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai pada hari Id itu pakaian burda yang berwarna merah, ya. Ya Allah alam, ini mungkin baju yang terbaik saat itu. Intinya kita disuruh pakai baju yang bagus. Yang ketiga, al-aklu yaumal fitri qabla al-khuruj. Disunahkan untuk makan pada hari raya Idul Fitri sebelum keluar untuk sholat. Jadi kalau Idul Fitri makan dulu baru sholat. Ini sunnah hukumnya.
Dari Anas dia mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah pergi keluar untuk salat Idul Fitri sampai beliau makan ya kurma, ya tamar. Adapun kalau pada Idul Adha, ta'khiru al-akli yaumal adha hatta ya'kula min udhiyatihi. Ya, mengakhirkan makan pada salat Idul Adha. Jadi jangan makan dulu sampai nanti dia makan dari sembelihan, ya, dari sembelihan dia. Dari Abu Buraidah dia mengatakan, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am wa la yat'am yaumal nahri hatta yadhbah. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidaklah keluar pada hari Idul Fitri sampai beliau makan dulu Idul Fitri, dan tidak makan pada hari An-Nahar, pada hari Idul Adha sampai beliau menyembelih, ya, dari makan dari sembelihan. Kemudian yang kelima, mukhalafatut thariq. Ya, menyelisihi jalan ketika pergi dan pulang dari tempat sholat. Ingat ini hukumnya semuanya sunnah, ya. Menyelisihi jalan. Jadi lain jalannya kita pergi dan pulang lain. Ya. Dari Jabir dia mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma Id khalafat thariq. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pada hari Id itu beliau menyelisihi jalan, pergi dan pulang, ya. Pergi dan pulang itu diselisihi jalannya. Beda, ya. Jalannya beda. Kemudian adabnya juga pada nomor 6, at-takbiru fi ayamil aidain. Bertakbir pada hari Idul Fitri, pada hari dua hari Id, ya, baik Idul Fitri dan Idul Adha itu kita disunahkan bertakbir. Qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaknya kalian menyempurnakan bilangan harinya, ya, hari Ramadan puasa. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaknya mereka bertakbir, ya, pada Allah, mengucapkan Allahu Akbar atas ala ma hadakum, atas petunjuknya kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Wa dzalika fil fitri. Hal ini merupakan ayat ini adalah dalil dalam takbir Idul Fitri. Wa fil adha, dalam adapun takbir Idul Adha, qala ta'ala, Allah berfirman, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang ditentukan. Wa qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Demikianlah Allah telah menundukkan, ya, ternak-ternak itu bagi kalian, litukabbirullaha, agar kalian bertakbir kepada Allah ala ma hadakum, atas petunjuk Allah kepada kalian. Nah, wa waqtuhu fil fitri. Adapun waktunya, kapan waktu bertakbir pada Idul Fitri? Ini kayaknya beda di sini. Ya, beda, ya. Dan harus ganti kitab. Ini Anda baca juga panjang gitu, beda. Tapi perbedaannya tidak merubah hukum, cuma beliau tambahkan asar. Bagaimana para sahabat, dalil para sahabat bertakbir. Nah, itu kan cuma sampai dalil kalau di cetakan lama. Nah, di sini cetakan baru ada tambahan. Wa qala al-Bukhari, berkata al-Imam Bukhari, wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'dudat. Ini masih dalil tentang bertakbir, ya. Dan agar mereka, ya, menyebut berzikir, ya, menyebut nama Allah pada hari-hari yang maklumat, pada hari-hari yang telah diketahui, yaitu ayyamul asyr, pada hari-hari 10 hari, ya. Wal ayyamul ma'dudat, ada ayyamut tasyrik, hari tasyrik. Nah, di sini tambahannya, beliau bawakan asar dari para sahabat, mereka bertakbir, dalil bahwa mereka bertakbir pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashri yukabbirani wa yukabbirun nasu bi takbirihima wa kabbara Muhammad bin Ali khalfa nafilah. Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu mereka keluar dan bertakbir, keluar ke pasar, menuju tempat ke pasar pada fi ayyamil ashr, pada hari 10, ya, Idul Adha, ya.
hari 10 hari awal ya. Yukabbirani, dan mereka berdua bertakbir. Wa yukabbirun nasu bitakbirihim, dan manusia pun ikut-ikutan bertakbir karena mendengarkan takbir kedua mereka, ya keduanya. Dan bertakbir Muhammad bin Ali di setiap di belakang ya nafilah, salat-salat sunnah. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yukabbiru fi qubbatihi bi Minan, dan Umar radhiyallahu anhu bertakbir di dalam tendanya di Mina pada hari Idul Adha. Fayasma'uhu ahlul masjid, dan orang-orang yang berada di masjid mendengarkan takbirnya Umar itu. Fayukabbiruna wa yukabbiru ahlul aswaq, maka mereka pun ikut bertakbir dan bertakbir juga orang-orang yang berada di pasar. Ya, di sekitar Mekah itu dulu pasar, di sekitar Ka'bah itu ada pasar. Hatta tertajja minan takbiran, sampai menggelegar takbir di Mina waktu itu, ya, semua bertakbir. Wa kana Ibnu Umar yukabbiru bi Minan tilkal ayyam, dan ya Ibnu Umar juga bertakbir di Mina pada hari-hari tersebut. Wa khalfa salawati, dan Ibnu Umar juga bertakbir di setiap akhir salat fardu, ya. Di akhir setiap salat fardu. Wa ala firasyi, dan di tempat tidurnya, ya, di mana saja. Wa fi qustatihi, ya qustatihi, di kemahnya. Wa majlisihi, di majlis tempat duduknya. Wa mamsyahu, dan ketika dia berjalan, di jalan-jalan. Di mana saja bertakbir pada hari-hari tersebut. Ya, tilkal ayyam jami'an, pada hari-hari itu semuanya. Wa kanat Maimunah, dan ini Maimunah itu istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Maimunah binti Harith. Tukabbiru yauman nahar, dia bertakbir pada hari Idul Adha, yauman nahar. Wa kunna nisa'u yukabbirna khalfa Aban bin Utsman, dan para wanita bertakbir di belakang Aban bin Utsman bin Affan, putranya Utsman bin Affan. Wa Umar bin Abdul Aziz juga bertakbir layaliya tasyrik, pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, ma'arijali fil masjid, ya, bersama orang-orang yang berada dalam masjid. Itu tambahan saja. Asal dari para sahabat mereka bertakbir. Nah, sekarang kapan waktu takbir itu? Itu kan disyariatkan bertakbir. Kapan waktunya? Wa waqtuhu fil fitri min hina yakhruju ilal musalla hatta yusalli. Waktunya takbir pada Idul Fitri adalah dari seseorang keluar menuju tempat sholat di lapangan sampai selesai sholat. Itu. Jadi waktu takbir Idul Fitri ketika kita keluar mau jalan ke lapangan sampai selesai sholat, itu waktu kita bertakbir. Qala Ibnu Abi Syaibah, berkata Ibnu Abi Syaibah, ya, haddatsana Zaid bin Harun an Ibnu Ubay, ya, an Ibnu Abi Dhi'bin an Zuhri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumal fitri fa yukabbiru hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdiya shalah fa idza qada sholata qata'a takbirah. Kata Az-Zuhri, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Fitri dan beliau bertakbir sampai beliau tiba di tempat sholat, dan sampai beliau selesai sholat masih bertakbir. Fa idza qada shalah, dan jika selesai sholat qata'a takbirah, beliau menghentikan takbir. Jadi kalau fitri, kalau sudah selesai sholat tidak ada lagi takbir, ya. Qala Al-Albani, berkata Imam Al-Albani, wa hadha sanadun sahihun mursalan. Nah, sanad ini sahih, ya, dan mursal, ya, mursal karena Az-Zuhri tentu tidak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ada yang digugurkan Az-Zuhri, ya. Tapi ya, hadis mursal itu pada asalnya hadis yang dhaif karena terputus sanadnya. Al-Imam Az-Zuhri kan menceritakan ini, ya, Nabi keluar begini-begini. Yang menceritakan siapa? Al-Imam Az-Zuhri, dan Al-Imam Az-Zuhri bukan sahabat. Bagaimana beliau tahu? Pasti beliau tahunya dari, ya, ada yang beliau gugurkan, berarti sanadnya ada yang terputus. Makanya hadisnya mursal, kata Al-Albani rahimahullahu taala, kata Syekh Albani rahimahullahu taala. Akan tetapi waqad ruwiya min wajhin akhar Ibnu Umar marfu'an. Akan tetapi ada riwayat lain dari Ibnu Umar secara marfu', ya, hadis yang semakna, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Baihaqi, ya, dari jalannya Abdullah bin Umar
dari Nafi dari Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar yang putranya Umar bin Khattab, dari Nafi dari Abdullah bin Umar lagi. Ya, ada lagi namanya Abdullah bin Umar, tapi yang dibawa Nafi ini bukan yang sahabat ya. Ya biasa pada dahulu terkadang kalau belajar mustalah hadis ada nama perawi hadis yang sama dengan nama sahabat. Hadisnya apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju fil aidain. Beliau keluar untuk salat Id bersama Fadl bin Abbas ya, sepupu beliau, dan juga Abdullah bin Abbas ya, dan juga Ali dan Ja'far dan juga Hasan dan Husain, wa Usama bin Zaid wa Yazid bin Harith wa Aiman bin Ummu Aiman radhiyallahu anhum. Ya, Nabi keluar bersama mereka ini menuju mushola. Rafi'an sautahu, mengangkat suaranya, bitahlili wa takbir, bertahlil dan bertakbir. Bertahlil dan bertakbir. Ya. Fayakhudhu tariqa al-hadain ya, al-hadain hatta ya'ti al-musalla, dan mereka mengambil ya berjalan menuju musalla itu dalam keadaan berjalan kaki ya, sampai di musalla, di tempat sholat ya. Dan apabila selesai mereka juga kembali rojaah ya, kembali pulang dalam keadaan berjalan kaki hatta ya'tiya manzilahu, sampai di rumahnya ya, jalan kaki, pergi pulang jalan kaki ya. Wa qala al-Baihaqi, dan berkata Imam al-Baihaqi, hadza amsal minal wajhil mutaqaddam, ini lebih kuat dari ya periwayatan yang pertama dari Az-Zuhri. Qultu, saya mengatakan, maksudnya Syekh Albani berkata dalam Qur'an Albani, wa rijaluhu thiqatun, perawi hadis tadi semuanya thiqat ya. Berarti thiqat itu orang yang kuat hafalannya ya, dan yang adil, terpenuhi dua sifat tadi ya, maka dikatakan thiqah. Mana tadi? Perawinya adalah perawi al-Imam Muslim ya, selain Abdullah bin Umar. Maksudnya Abdullah bin Umar yang dibawa Nafi, bukan Abdullah bin Umar yang sahabat. Wa huwal, namanya dia adalah Al-Amr apa itu? Di antum apa? Amr bin siapa itu? Al-Umari Al-Mukabbar ya. Al-Umari Al-Mukabbar, itu nama asli dia itu. Kecuali dia, kata Syekh Albani ya, selain dia yang bukan perawinya Imam Muslim. Kalau yang selain itu sanadnya perawinya Imam Muslim semua, berarti thiqah. Nah, berkata Al-Imam Az-Zahabi tentang Al-Umari ini, dia itu saduq fi hifdhihi syai'un. Dia statusnya tidak thiqah, tapi saduq ya. Saduq itu di bawah thiqah. Dia adil tapi hafalannya sedikit ya di bawah yang hafalan orang thiqah ya. Fi hifdhihi syai'un, ada sesuatu dalam hafalannya. Berarti dia hafalan sedikit ada, tidak sekuat yang thiqah ya. Naam. Akan tetapi ya, di sini dijelaskan oleh penulis ya, wa zamar lahu huwa wa ghairuhu bi annahu min rijal Muslim. Famathaluhu bi tasyahhud bihi fa huwa syahidun salihun li mursal al-Zuhri. Ini hadis ini adalah syahid yang sahih pada mursalnya hadis al-Imam Az-Zuhri tadi ya. Fal hadisu sahihun indi, maka hadis itu menurutku sahih. Menurut siapa? Syekh Albani ya. Yang berkata ini Syekh Albani. Ya, hadis ini sahih menurutku, menurut Syekh Albani ya. Mauqufan, marfu'an wallahu alam. Mauquf dan marfu' ya, wallahu alam. Itu waktu takbirnya salat Idul Fitri. Wa waktu takbiri fil adha, adapun waktu takbir salat Idul Adha min subhi yaumal arafah, yaum arafah, dari subuh pada hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa? 9 Zulhijjah ila asri akhir ayyami tasyrik, sampai sampai salat asar pada akhir hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Berarti takbir pada Idul Adha
dimulai setelah sholat subuh hari 9 Dzulhijjah, ya. 9, 10, 11, 12 sampai 13 Dzulhijjah sholat asar. Nah, berhenti takbirnya gitu. Sahadalika an Ali bin Abbas an Aliin wa bin Abbasin wa bin Mas'udin radhiyallahu anhum. Itu telah sah datangnya dari para sahabat, Ibnu Abbas, dari Ali radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Itu. Amma sighatu takbir, adapun lafaz takbir, kata beliau, fal amru fiha wasi', maka perkaranya luas, ya. Tidak ada dalil yang sahih yang Nabi yang lafaz takbir dari Nabi. Tapi datangnya dari asar-asar para sahabat. Mereka bertakbir, maka kita ikuti takbir mereka. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti para sahabat. Meskipun tidak ada lafaz takbir yang sharih dari Rasulullah, tapi ada asar-asar para sahabat yang mereka bertakbir. Maka kita ambil takbir mereka. Itu luas perkaranya. Wa qad sabata, ya, maka sungguh telah sahih, telah tetap dalam asar tashfi'u at-takbir, penggenapan takbir dari Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu takbirnya genap, ya. Dia bertakbir pada hari-hari tasyrik, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya, jadi takbirnya genap, dua kali. Allahu akbar, Allahu akbar, dua kali kan? La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, dua kali lagi. Walillahil hamd. Telah mengeluarkannya Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Ya. Lakinnahu, ya, dzakarahu fi makanin akhar, akan tetapi, ya, beliau menyebutkan, Ibnu Abi Syaibah menyebutkan dalam tempat yang lain, bisa nadi nafsihi, dengan sanad yang sama, bitaslisi takbir, dengan 3 kali takbir. Jadi tidak genap tapi ganjil 3 kali, ya. Wa kadzalika rawahul Baihaqi, ya. Ini luas, mau 2 kali mau 3 kali boleh, ya. Naam. Itu. Sanadnya juga sahih, yang 3 kali takbir. Artinya silakan, ya, antum bertakbir menggunakan asar para sahabat. Nah, adapun al-Imam Ibnu Hafidz al-Hafidz al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, ya, ana baca, beliau mengatakan pada zaman hidup beliau, ya, tetapi zaman sekarang sudah banyak tambahan-tambahan takbir yang itu la asla lahu, yang tidak ada sandarannya. Ya, kita bertakbir, kita contoh yang di dalam asar para sahabat, ya. Adapun yang tidak ada asalnya dari para sahabat, maka itu dikatakan bid'ah, ya, tambahan-tambahan, ya. Seperti sekarang kan ada Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Terus, ya. Terus ada yang apa? Walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Nah, itu tambahan-tambahan katanya yang tidak ada, ya, asar dari para sahabat seperti itu. Maaf. Itu waktu takbir Idul Adha. Habis di antum selesai? Sudah? Sudah. Alhamdulillah, berarti sama. Baik. Alhamdulillah selesai salat Id. Tinggal satu salat khauf, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang.